Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kegiatan kami, Tuhan sudah memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar terbuka untuk menerima sabda-Mu dan dengan rela melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang perintah Tuhan terasa tidak masuk akal bagi kita. Hal ini tidak mengherankan karena kita hidup dalam dunia di mana kita terus-menerus dibombardir oleh pandangan manusia dan juga dipengaruhi oleh persepsi kita pribadi terhadap realitas. Namun saudara, ketika perintah Tuhan menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab, saat perintahnya kelihatan sulit untuk dimengerti, kita dipanggil untuk taat. Karena dalam ketaatan yang tulus, kita menemukan kedamaian dan kita mengalami berkat yang disediakan oleh Tuhan. Taat adalah bukti cinta kasih kita kepadanya dan wujud penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada begitu banyak kisah di mana perintah Tuhan nampaknya sulit dimengerti, tapi ketaatan padanya membawa terobosan dan mujizat. Dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang beberapa perintah Tuhan yang sukar dipahami. Di antaranya adalah yang pertama, perintah untuk mengangkat tongkat di hadapan Laut Merah. Dalam Keluaran 14 ayat 16 tertulis, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Secara manusia, tidak ada relevansi antara mengangkat tongkat dan air laut menjadi terbelah dua. Hal yang seperti ini tidak masuk akal, tapi Musa mentaati perintah Tuhan dan mujizat pun terjadi. Yang kedua, saudara, perintah untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dalam Yosua 6 ayat 3-4 tertulis, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Kembali di sini nampaknya tidak ada kaitan antara mengelilingi tembok kota Yeriko dengan keruntuhan tembok itu. Tapi perintah Tuhan membuatnya berkait satu sama lain. Ketika perintah itu ditaati, maka relevansinya menjadi nyata. Yang ketiga, perintah untuk membuka batu penutup kuburan Lazarus. Dalam Yohanes 11 ayat 39-40 tertulis, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang sudah meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Perintah Tuhan Yesus membuat heran Marta dan juga pastinya membuat heran orang-orang yang ada di situ. Sebab mereka bertanya-tanya, apa tujuan dari membuka batu itu? Karena tidak ada gunanya lagi.
malah akan bermasalah bagi mereka karena mayat Lazarus sudah berbau busuk. Tapi ketaatan kepada perintah Tuhan membawa mujizat dan kemuliaan Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada perintah firman Tuhan yang terasa tidak masuk akal bagi kita, yang nampak tidak bisa kita mengerti atau sulit untuk kita lakukan? Mari saudara, belajarlah untuk taat. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan hanya melalui ketaatan, kita akan mengalami berkat dan kuasa dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadari bahwa ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada pemulihan, ada terobosan ketika kami taat melakukan perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak terpaku pada logika pikiran kami sendiri. Tolong kami supaya kami tidak merasa hebat, tidak merasa lebih pintar dari Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Kami percaya ketika kami taat, kami akan alami kuasa dan manifestasi keajaiban dari firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, menjawab, memberikan jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas kami semua umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.